Berpindah di dataran Huujin, Qin Jun masih membujuk Kai Anlang. Berkata, seorang jenius sepertimu, seharusnya akan bersinar di Qin besar kami. Selama Anda memasuki Qin besar, aku pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Lalu ada yang bicara, batu luar angkasanya bersinar. Qin Jun bilang, akhirnya akan keluar. Orang di sana bicara. Ada gerakan lagi, cepat, maju dan lihat. Anlang berpikir. Keluar, apakah ada sesuatu di dalam batu luar angkasa itu? Kemudian Qin Jun berkata, kamu pikirkanlah baik-baik, jika kamu berencana mengikutiku, tunggu aku sampai ini selesai. Berpindah di sisi batu biru itu, di atasnya ada cahaya bulan dan bintang, lalu sinarnya mengarah ke batu biru, hingga muncul cahaya putih di tengahnya. Di sisi lain Huyu merasa kesal. Itu sebenarnya menyedot cahaya bulan. Ini, bagaimana ini mungkin? Berpikir, mampu menyerap esensi langit dan bumi, batu ini seharusnya memiliki spiritualitas tertentu. Kemudian Huyu berkata dengan lantang, orang yang tidak memiliki kepentingan bisa bubar. Orang-orang di sana tidak terima. Pemimpin puncak Hu, kamu jangan melangkah terlalu jauh. Saat iblis Sovereign Pingtian menyerang, puncak salju utara mengerahkan upaya paling sedikit, tapi sekarang kau sebenarnya yang paling cepat memperebutkan sesuatu. Cih, dikatakan selama pertarungan menentukan antara 5 pahlawan dan iblis Sovereign Pingtian, Huyu yang berlari paling cepat. Lalu ada seorang pria yang menanggapi. Pemimpin puncak Hu, kamu benar-benar terlalu mendominasi. Lalu Huyu merasa kesal. Huff. Dan mengeluarkan energinya berwarna ungu di sekelilingnya untuk mengintimidasi orang-orang di sana. Ah, Huyu berkata, jika pemimpin ini menyuruh kalian pergi, kalian harus pergi. Jika tidak, matilah. Kemudian ada yang berkata, haha, apa yang kalian perebutkan? Itu adalah milikku, apa kalian tidak ingin hidup? Ternyata itu adalah Qin Jun yang terbang naik awan bersama Neza. Yo, lalu orang-orang pada melihat ke arahnya. Huyu bertanya, siapa kalian? Berpikir, aku sebenarnya tidak bisa melihat kultivasi pria berbaju merah itu, sebenarnya seberapa kuat dia. Qin Jun menjawab, apa kalian pernah mendengar namaku? Nama keluargaku adalah Qin. Berpikir, benar-benar menyenangkan rasanya untuk pamer. Orang-orang di sana pada berkeringat panik. Qin, apa itu? Qin yang itu, kamu adalah Kaisar Qin. Huyu berkeringat panik berpikir. Kaisar Qin sebenarnya ada di sini, kita dalam masalah kali ini. Di sisi lain batu itu mulai bersinar dan memunculkan sinar cahaya ungu. Dan keluarlah tangan dari pecahan batu. Kemudian keluarlah sepenuhnya, seorang wanita seperti sedang menari di udara. Dan itu adalah Chang'e. Orang-orang di sana, pada ngiler dan mimisan melihat kecantikan Chang'e. Qin Jun berpikir. Seperti yang diharapkan dari Dewi Bulan, kecantikannya tak terlukiskan. Qin Jun tersenyum memandang Chang'e yang mempesona. Lalu ada yang berkata, makhluk jahat, ternyata itu Huyu. Berkata lagi, wanita ini adalah makhluk jahat. Dia harus disingkirkan. Kalau tidak, dia pasti akan membahayakan dunia. Lalu menyerang Chang'e dengan energi ungunya. Di sisi Chang'e, dia mengeluarkan energi bulannya untuk menghancurkan serangan itu. Berkata, rekan Daois, aku tidak memiliki permusuhan denganmu, bukan? Huyu bilang, aku, lalu terdiam. Chang'e kemudian mengeluarkan jurusnya untuk menangkap Huyu. Energi Chang'e membuat Huyu tak berkutik. Huyu berpikir, apa yang terjadi? Tubuhku tak bisa dikendalikan. Aku juga tidak bisa memobilisasi kekuatan magisku. Lalu leher Huyu sudah berada di cengkraman Chang'e. Chang'e berkata, mengapa kamu sangat ingin membunuhku seperti itu? Di sisi lain, Neza waspada, yang mulia, hati-hati, wanita ini telah mencapai alam Tai Golden Immortal, dia sepertinya juga bisa menggunakan kekuatan cahaya bulan, dia sangat berbahaya. Kemudian di atas awan Qin Jun memanggil, Chang'e, aku di sini untuk membawamu kembali ke rumah. Lalu Huyu dilepas jatuh, dan dikibaskan Chang'e dengan kencang. Lalu dia berkata, saya tidak menyangka Yang Mulia akan datang menjemput saya secara langsung. Lalu menghampiri Qin Jun, Chang'e, telah bertemu Yang Mulia. Qin Jun bilang, aku terbang selama beberapa hari untuk mencarimu, untungnya aku menemukanmu.
Chang'e mengedipkan matanya dengan senyuman. Ini adalah keberuntungan Chang'e. Neza bertanya, Yang Mulia, apa yang akan kita lakukan terhadap orang-orang ini? Apa kita akan membunuh mereka? Qin Jun menjawab, berhenti, jangan melakukan kejahatan pembunuhan. Baiklah, sekarang kita sudah menemukan Chang'e, kita juga harus kembali. Di sisi lain Hu Yu merasa tidak terima. Berkata, wanita ini adalah roh jahat. Demi keselamatan umat manusia, kita harus membasminya. Qin Jun berpikir, orang ini cari mati, dia benar-benar terus menghalangiku. Chang'e merasa kesal. Kalau begitu, kenapa kalian tidak maju membunuhku? Neza bertanya, apa kamu butuh bantuan? Chang'e menjawab, tidak perlu, orang yang tidak ingin mati, segeralah pergi. Di sisi Qin Jun berkata, Anlang, cepatlah ke sini, apa kau ingin mati? Anlang berkata, aku datang, dan yang lain pada lari ketakutan. Anlang berpikir, kenapa aku langsung mendengarkannya? Bukankah ini berarti, aku berada di pihak yang sama dengannya? Dalam hal ini, kemudian berkata, Qin Jun, aku akan menghormatimu sebagai kaisar mulai sekarang. Memberi hormat pada Yang Mulia. Ding, menyelesaikan misi sampingan. Taklukan si jenius. Mendapatkan satu kesempatan memanggil dewa dan iblis, dan satu kesempatan dungeon dewa dan iblis. Qin Jun berkata, sangat bagus. Aku akan membiarkanmu menginjak-injak seluruh sekte abis atau senyuan di bawah kakimu di masa depan. Hu Yu masih membuat Qin Jun kesal. Kau benar-benar ingin menyinggung salju utara. Lalu Chang'e terbang ke dekatnya. Dan Mi nampar wajahnya dengan energi biru. Chang'e berkata, aku adalah dewa, kau berani menggunakan roh jahat untuk memfitnahku. Di situ terlihat serangan Chang'e membuat Hu Yu jatuh dengan keras hingga menciptakan lubang di tanah. Chang'e mengeluarkan energi besar dari langit. Cari mati. Dan energi itu menghantam Hu Yu tanpa ampun. Qin Jun melihat pemandangan itu jadi suram. Berpikir, Chang'e benar-benar bukan vas bunga, sepertinya kita harus lebih menghormatinya. Di situ terlihat Hu Yu lenyap tak tersisa akibat serangan Chang'e. Qin Jun berkata dalam hati, sistem, gunakan kesempatan memanggil dewa dan iblis. Ding, memanggil dewa dan iblis. Kemudian Qin Jun berkata, ayo pergi, kita kembali ke mansion. Chang'e menjawab, baik, lalu ada surat terbang berbentuk burung di atas Qin Jun. Dan kemudian Chang'e memegangnya. Lalu keluar pesan di surat itu. Yang Mulia, Xiaoli telah ditangkap oleh ayahnya. Anda cepatlah kembali. Beberapa jam kemudian, cahaya kuning melintas terbang di mansion penguasa kota. Di sisi Daji merasa senang. Yang Mulia kembali. Yang Mulia. Xiaoli dia. Qin Jun berkata, aku sudah tahu tentang ini, apakah ada korban jiwa dari kota Sousha? Daji menjawab, tidak ada, Raja Naga Laut Selatan hanya mengambil Xiaoli. Qin Jun bertanya, sebenarnya seberapa kuat Raja Naga Laut Selatan itu? Sampai orang sebanyak kalian tidak mampu menghentikannya. Pak Tua Yi menjawab, dia setidaknya berada di puncak alam Tai Golden Immortal. Gabungan dari kita semua bukanlah tandingannya sama sekali. Huang Feng berkata, benar, getakan dari tekniknya sangat kuat, dia juga bisa mengaktifkan angin ilahi Samadhi lebih cepat dari saya, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih baik dari Raja Iblis Banteng. Qin Jun berpikir, dalam hal ini, Raja Naga Laut Selatan pasti sudah menyelidiki bawahanku terlebih dahulu, jika tidak, mustahil untuk menghindar ketika Raja Huang Feng membuka mulutnya. Ini sedikit rumit. Bowen berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh impulsif, Selir Li adalah putri Raja Naga Laut Selatan, tentu saja dia tidak akan disakiti. Prioritas utama kita adalah kita masih harus berurusan dengan dinasti suci dan berbagai kekuatan di wilayah selatan. Qin Jun menanggapi, aku tahu, mari kita atur urusan dinasti suci terlebih dahulu, dan kemudian pergi untuk menyelamatkan Xiaoli. Kemudian Qin Jun bilang, aku akan memperkenalkan dia kepada kalian terlebih dahulu. Namanya Chang'e, dia adalah dewi dari luar angkasa. Mari kita adakan jamuan selamat datang untuk peri Chang'e malam ini. Chang'e berkata, tidak perlu, beri saja saya ruangan untuk beristirahat, kalian bisa menjalankan urusan kalian. Qin Jun bicara, oke, Feng Huang, bawa Chang'e untuk beristirahat.
Feng Huang menjawab. Oke. Keesokan harinya, Qin Jun berlatih dengan tombak pembunuh naganya hingga mengeluarkan tebasan energi biru. Lalu ada dua sosok yang datang berbicara. Yang mulia. Qin Jun menengok ke arah suara itu. Lalu Qin Jun mengayunkan tombaknya ke arah dua makhluk itu. Dua makhluk itu terkejut berkata, Yang mulia, mohon berbelas kasih. Lalu Qin Jun menghentikan serangannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil dewa dan iblis, kepala banteng dan wajah kuda. Kepala banteng dan kuda dari cerita rakyat. Identitas, dewa hantu. Kultivasi, alam sky immortal tingkat 1. Teknik, teknik merayu jiwa. Kekuatan magis, teknik pelarian yin dan yang, memasuki mimpi dan menarik jiwa. Loyalitas, 97, nilai penuh 100. Qin Jun bertanya, bisakah kalian mengubah penampilan kalian di masa depan? Itu hampir membuatku takut. Mereka berdua menjawab. Baiklah yang mulia, Qin Jun berkata, uhuk-uhuk, aku sangat senang kalian bisa datang. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi salah satu dari kami. Kebetulan, aku memikirkan sesuatu, yang ingin ku minta kalian untuk melakukan. Mereka menjawab, kami akan melewati api dan air demi yang mulia. Beberapa jam kemudian, Qin Jun berkata, mulai sekarang, aku akan menyerahkan urusan dunia bawah kepada kalian bersama hitam dan putih. Mereka menjawab, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi perintah yang mulia. Namun, dengan adanya Kaisar Yin, saya khawatir. Qin Jun bilang, jangan khawatir, kalian utamakan untuk membina elit sekarang, aku akan mengirimkan orang-orang kuat untuk membantu kalian di masa depan. Mereka berdua berkata, sesuai perintah Anda, yang mulia. Qin Jun berkata dalam hati, aku masih memiliki satu pengalaman Dungeon Dewa dan Iblis, aku akan membiarkan Tai Bai Jinsing pergi, aku harap dia tidak akan membuatku kecewa. Kemudian pada saat yang sama, insiden Dewi di dataran Huujin menjadi semakin intens. Sebagai penguasa puncak salju utara, Huyu adalah dewi bagi banyak orang, kematiannya membuat banyak orang patah hati, dan mereka semua mencela Qin Jun. Pemimpin aliansi Haori, kepala 9 iblis Sovereign Dao Iblis, bahkan mengumumkan akan membunuh Kaisar Qin. Berpindah di aula mansion penguasa kota. Mereka sedang berkumpul. Qin Jun berkata, aliansi Haori ingin membunuhku. Kirim seseorang ke paviliun Mingji untuk membeli peta aliansi Haori, lalu siapa yang bersedia pergi ke aliansi Haori? Li Yuanba berkata, saya bersedia pergi, yang mulia. Saya bersedia. Huang Feng berkata, yang mulia, biarkan saya yang pergi. Qin Jun bilang, kalau begitu, kalian berdua pergilah, ingatlah untuk segera kembali. Semakin banyak suara yang kalian buat, semakin baik. Mereka berdua berkata, sesuai perintah Anda, Ding, karena Zhang Jiao membawa kembali banyak orang, disarankan agar tuan rumah pergi keluar kota. Qin Jun berpikir, seperti yang diharapkan dari Zhang Jiao, yang memiliki kemampuan untuk membingungkan orang, dia benar-benar tidak membuatku kecewa. Lalu berkata, Neza ikuti aku, yang lain bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Neza menjawab, baik, berpindah di luar kota. Qin Jun dan Neza terbang menyaksikan orang-orang yang dibawa Zhang Jiao. Qin Jun berpikir, ya Tuhan, berapa banyak orang yang diterima Zhang Jiao? Tunggu, mungkinkah ini bandit sorban kuning yang terkenal dalam sejarah? Kemudian Qin Jun melihat dari dekat. Zhang Jiao berkata, memberi hormat pada yang mulia. Qin Jun berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, apakah ini patriot sorban kuning? Zhang Jiao bertanya, bagaimana yang mulia tahu? Qin Jun bilang, aku mengirimmu ke sana, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang dunia itu? Lalu Zhang Jiao menengok ke orangnya, berkata, mengapa kalian masih berdiri di sana? Kalian masih tidak segera memberi hormat kepada yang mulia. Kemudian mereka serentak mengucapkan, memberi hormat pada yang mulia. Hidup yang mulia, hidup yang mulia. Qin Jun berkata, kalian semua bangunlah. Ada berapa banyak patriot sorban kuning ini? Zhang Jiao menjawab, sebanyak 980.000 orang. Qin Jun menanggapi, tidak buruk, kamu melakukannya dengan sangat baik. Oke, kamu sudah bekerja keras dalam perjalanan ini, ayo ke kota dulu lalu bicara lagi.
3 hari kemudian, berita bahwa markas besar aliansi Haori direbut oleh Raja Huang Feng dan Li Yuanba di bawah Kaisar Qin menyebar ke seluruh wilayah selatan. Untuk sementara waktu, 8 iblis sovereign Dao iblis lainnya dengan cepat membagi wilayah aliansi Haori. Beberapa hari kemudian, terlihat Qin Jun yang sedang duduk. Ding, Taibai Jinsing akan segera kembali. Qin Jun berkata. Dia akhirnya kembali. Lalu muncul energi kuning di depan Qin Jun. Dan keluar Taibai Jinsing dan bawahannya dari energi itu. Memberi hormat pada Yang Mulia. Qin Jun bertanya, siapa orang-orang ini? Taibai Jinsing berkata, Yang Mulia, mereka adalah Tie Guili, Zhon Likuan, Zhang Guolao, Lan Chaihe, He Xiangmu, Lu Dongbin, Han Xiangzi, Cao Gujiu. Mereka adalah 8 dewa immortal yang bersedia mengikuti saya. Yang membawa pedang bertanya, Taibai, apa orang ini? Adalah kaisar yang kamu layani. Lalu Neza mengeluarkan auranya yang mengintimidasi mereka. Qin Jun menjawab, benar, apa kamu punya masalah dengan itu? Yang membawa pedang berkata, sungguh tekanan yang sangat mengintimidasi. Mungkinkah tingkat kultivasi orang ini telah melampaui alam Golden Immortal? Qin Jun berkata, Jinsing, 8 immortal ini akan mengikutimu untuk sementara waktu dulu. Taibai Jinsing menjawab, baik Yang Mulia. Lalu Taibai menyerahkan sebuah kotak harta karun. Yang Mulia, ini adalah hasil panen saya selama beberapa dekade terakhir, ada obat mujarab, dan harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Qin Jun berkata, kamu sangat perhatian, letakkan saja. Taibai menjawab, baik. Lalu Bowen melapor. Yang Mulia, tidak bagus. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ngarai tak berdasar tiba-tiba muncul di jalur gerbang giok kerajaan. Tembok kota telah runtuh. Lebih dari 100.000 tentara jatuh ke dalam ngarai, hidup atau mati mereka tidak pasti. Kemudian Qin Jun bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Bowen menjawab, Li Yuanba sudah pergi ke sana, sekarang masih belum ada kabar. Taibai Jinsing berkata, Yang Mulia, izinkan saya membawa 8 immortal pergi memeriksanya. Qin Jun menjawab, diizinkan, bawalah Arhat penakluk naga juga bersamamu, jika ada situasi apapun, harap laporkan tepat waktu. Taibai Jinsing bilang, sesuai perintah Anda. Kemudian Taibai Jinsing terbang pergi bersiap ke lokasi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapat satu kesempatan memanggil dewa dan iblis sebulan sekali. Qin Jun berkata dalam hati, sistem, mulailah memanggil dewa dan iblis. Memulai memanggil dewa dan iblis secara acak, dan mendapati ciri-cirinya seperti binatang berbentuk singa besar. Qin Jun bicara, akhir-akhir ini benar-benar masa yang sulit, kuharap dewa dan iblis yang dipanggil kali ini lebih kuat dan bisa melindungi Qin besar dengan lebih baik. 2 jam kemudian, Bowen memberi kabar, Yang Mulia, tidak bagus. Sesuatu telah terjadi. Taibai Jinsing, 8 immortal, Li Yuanba dan Arhat penakluk naga yang pergi menjelajahi ngarai, semuanya tersedot ke dalam ngarai oleh kekuatan misterius. Sekarang masih belum ada kabar sama sekali. Qin Jun berkata, aku akan pergi memeriksanya sendiri. Neza, kamu ikutlah denganku. Neza menjawab, baik. Di sisi Chang'e juga berkata, Yang Mulia, aku akan menemanimu juga. Qin Jun menjawab, oke, ayo kita pergi. Berpindah di jalur gerbang giok. Mereka bertiga mengamati dari atas. Chang'e berkata, ada batasan tersembunyi di ngarai ini. Yang Mulia mungkin tidak bisa menjelajah sendirian. Qin Jun menanggapi, aku tahu, kemudian mengeluarkan kartu hantunya. Kartu itu mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Dan keluarlah beberapa prajurit dari kartu hantu itu. Neza berkata, ini adalah prajurit Yin. Qin Jun memerintah. Kamu, turun dan periksalah. Prajurit Yin menjawab. Baik, Chang'e berkata, prajurit hantu, Yang Mulia benar-benar kejam. Qin Jun berkata, jangan salah paham, benda ini disebut kartu prajurit Yin, ini diberikan kepadaku oleh orang lain, aku tidak menyempurnakannya sendiri, aku juga tidak sekejam itu. Chang'e bilang, jadi begitu, 1 dupa kemudian. Neza bertanya, Yang Mulia, apa Anda akan mengizinkan saya turun dan mencobanya?
Chang'e berkata, seharusnya ada dunia kecil yang tersembunyi di bawah sana. Qin Jun bertanya, kamu yakin? Berpikir, dunia kecil seharusnya adalah alam rahasia. Jika ada alam rahasia yang tersembunyi di bawah, bukankah itu akan menghasilkan keuntungan besar? Chang'e menjawab, seharusnya tidak ada yang salah. Kemudian Neza terbang ke bawah ngarai. Yang mulia, saya akan pergi mencari jalan untuk Anda terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, terjadi ledakan di ngarai. Qin Jun berkata, ada pergerakan, kemudian ada suara, hancurkan. Energi kuning melesat dari bawah naik ke atas. Di situ terlihat Neza dan Arhat. Neza berkata, yang mulia. Qin Jun bertanya, kenapa hanya kalian berdua? Di mana Tai Bai Jinsing dan 8 Immortal? Neza menjawab, mereka ada di bawah, yang mulia, ada peluang besar di bawah. Qin Jun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Neza menjawab, seperti yang dikatakan Peri Chang'e, ada dunia kecil di bawah sana, ada harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, tambang spiritual, dan sungai spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Energi spiritual di dalam lebih dari 100 kali lipat dari energi spiritual di luar. Qin Jun berkata, ayo turun dan lihat. Neza bicara, saya akan mengawal yang mulia. Arhat berkata, penghalangnya telah dihancurkan, yang mulia, haruskah saya pergi memanggil beberapa orang untuk datang? Qin Jun menjawab, tunggulah sebentar, aku akan pergi dan melihatnya. Kemudian mereka berempat pergi masuk ke dalam ngarai. Di dalam ngarai terlihat pemandangan yang bagus, terlihat pohon yang hijau dan subur, hingga seperti negeri dongeng. Qin Jun bertanya, seberapa besarkah dunia kecil ini? Neza menjawab, ini sangat besar, luasnya mungkin tidak kalah dengan tanah Pingtian. Orang yang memadatkan dunia sekecil ini pastilah ahli yang tiada taraf, mungkin di atas alam Tai Golden Immortal. Arhat berkata, yang mulia, saya akan membawa Anda menemui Tai Bai Jinsing dan yang lainnya. Lalu mereka terbang menemui yang lain. Di situ tentara yang jatuh berkata, aduh, sakit sekali, ayah, ibu, anakmu tidak berbakti, aku tidak bisa lagi tinggal bersama kalian untuk memenuhi baktiku. Di situ ada yang mencoba menyembuhkan lukanya, dan 8 Immortal mengobati orang yang jatuh di sana. Terima kasih, Immortal, terima kasih. Qin Jun melihatnya dari atas. Lalu Tai Bai Jinsing menghampiri Qin Jun, memberi hormat pada Yang Mulia. Yang Mulia, dari 100.000 prajurit yang turun, hanya lebih dari 23.000 prajurit yang selamat, dan masing-masing dari mereka menderita luka yang berbeda-beda. Qin Jun berkata, Jinsing, kamu dan 8 Immortal akan mengirim prajurit yang terluka keluar. Ingat, dunia kecil ini tidak boleh diungkapkan untuk saat ini. Tentara yang tewas juga harus dibawa keluar dan dimakamkan, dana pensiunnya juga harus diatur, Arhat penakluk naga pergilah juga untuk membantu. Mereka berdua menjawab, sesuai perintah Anda, Yang Mulia. Chang'e bertanya, Yang Mulia, bagaimana kamu berencana menangani dunia kecil ini? Qin Jun berkata, apa Chang'e memiliki pendapat? Chang'e berkata, daripada mencarinya gila-gilaan, lebih baik pindahkan istana Qin besar ke sini, menempatkannya di dalam dunia kecil, dengan pertahanan yang lebih kuat. Qin Jun sambil menarik badan Chang'e berkata, aku juga punya ide yang sama, Peri Chang'e benar-benar cerdas. Lalu Peri Chang'e menghindar, tidak tahu malu. Qin Juk berkata, sepertinya Peri Chang'e masih sedikit asing denganku, sepertinya kita masih harus banyak berkomunikasi di masa depan. Kemudian Neza datang berkata, Yang Mulia, saya baru saja menemukan sebuah reruntuhan, tetapi diblokir oleh larangan. Bahkan saya juga tidak dapat menerobosnya. Saya tidak tahu apakah ada bahaya di dalamnya. Qin Jun berkata, pertama-tama atur itu sebagai area terlarang, jangan izinkan siapapun mendekatinya. Lalu terdengar suara, roar, dengan energi kuning dari atas menghampiri Qin Jun. Qin Jun melihatnya dengan serius. Roar, dan terlihat sesosok singa dengan 3 kepala terbang di atas Qin Jun.